Indonesia kalah dari Jepang, Erick Thohir siap mundur sebagai ketua PSSI. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang. Hasil ini menjadi kekalahan kedua bagi skuad Garuda, setelah sebelumnya takluk dari Cina dengan skor 1-2. Jepang membuka keunggulan di menit ke-35 melalui gol bunuh diri Justin Hubner, disusul gol Takumi Minamino di menit ke-40. Babak kedua menjadi mimpi buruk bagi Indonesia setelah Morita mencetak gol di menit ke-49, dan Sugawara menutup pesta gol Jepang di menit ke-59. Kekalahan telak ini memunculkan tekanan besar terhadap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Erick secara terbuka mengungkapkan tanggung jawabnya atas situasi ini dan menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatan Ketua PSSI. Setelah pertandingan, saya bertemu media dan menyatakan bahwa hasil ini adalah tanggung jawab saya, kata Erick Thohir. Erick juga mengakui bahwa ia telah memimpin proyek besar untuk membangun timnas Indonesia bersama para pemain, pelatih, dan staf. Namun, ia mempertanyakan apakah masih percaya pada visinya. Saya yang membawa semua pemain dan pelatih ke dalam proyek ini. Apakah kalian masih percaya pada saya? Tegas Erick. Jika tidak ada lagi yang percaya, saya siap mundur sebagai ketua PSSI, karena ini adalah tanggung jawab saya, lanjutnya dengan nada tegas. Bagaimana menurut kalian? Apakah Erick Thohir perlu mundur, atau kita harus tetap mendukung proyek jangka panjang ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Penantian panjang berakhir oleh Romeni resmi jalani proses naturalisasi untuk Indonesia. Striker utama FC Utrecht, Ole Romeni, yang selama ini dirumorkan akan membela timnas Indonesia, akhirnya resmi menjalani proses naturalisasi. Kabar ini membawa angin segar bagi lini depan skuad Garuda yang selama ini dianggap kurang tajam. Ole Romeni terlihat di Indonesia pada Jumat lalu dan turut menyaksikan laga timnas melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kehadirannya memicu antusiasme publik yang sudah lama menantikan striker tajam untuk memperkuat lini serang Garuda. Berita ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui media sosialnya. Dengan menyisakan 5 pertandingan, termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, tulis Erick. Ia juga menambahkan, harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia. Proses naturalisasi Ole Romeni diperkirakan rampung dalam waktu dekat. Jika semua berjalan lancar, striker FC Utrecht ini akan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ole Romeni akan menjadi jawaban bagi lini depan Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kevin Dix siap perkuat Indonesia hadapi Jepang. Apakah pertahanan Garuda bakal semakin kokoh? Kevin Dix dipastikan bisa tampil saat Indonesia menghadapi Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi kabar baik ini. Alhamdulillah, Kevin Dix akhirnya resmi memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang pada 15 November 2024, ujar Erick dalam rilis yang diterima Detik Sport. Proses naturalisasi Kevin Dix baru saja rampung pada Jumat lalu di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Denmark, bersamaan dengan Noala Atomu dan Estella Lopatij yang kini juga resmi menjadi warga negara Indonesia. PSSI juga sepertinya sudah menyelesaikan proses perpindahan federasi yang artinya, dia siap tampil memperkuat pertahanan Indonesia di Stadion GBK, Jakarta, saat menghadapi Jepang. Erick Thohir berharap kehadiran Kevin akan memperkokoh lini pertahanan Indonesia, terutama mengingat Jepang merupakan tim dengan peringkat FIFA tertinggi di Asia. Harapannya tentu dengan kehadiran Kevin Dix, lini pertahanan Indonesia akan semakin tangguh. Pengalamannya bermain di Liga Champions jelas tidak diragukan, dipuji Erick Thohir. Dalam 2 pekan ke depan, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Jai Idzes dan kawan-kawan akan menjalani 2 laga kandang di SUGBK, menghadapi Jepang pada 15 November, diikuti laga melawan Arab Saudi 4 hari setelahnya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Maes Hilgers absen melawan Jepang. Sandy Walsh ungkap Maes juga sedih. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, membagikan perasaan rekan setimnya, Maes Hilgers, yang batal bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Bek andalan FC Twente tersebut harus absen karena cedera. Cederanya cukup rumit,
Terutama mengingat dua pertandingan ini sangat penting, dan dia seharusnya menjalani debut di SUGBK, ungkap Sandi. Pastinya dia merasa kecewa, tetapi sebagai atlet profesional, menjaga kesehatan tubuh adalah prioritas utama. Kita harus menghormati keputusan ini, tambah Sandi. Meski kehilangan Hilgers, Sandi optimis dengan kekuatan tim. Kami memiliki skuad yang solid, dan banyak pemain akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka pada hari Jumat. Kami berharap Mees segera pulih dan kembali bergabung, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Sudah terbiasa menghadapi Lionel Messi di MLS, Martin Paes mengaku tak gentar menghadapi lini serang Jepang. Kiper timnas Indonesia itu siap tempur jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024. Penjaga gawang FC Dallas ini menegaskan bahwa pengalamannya melawan striker papan atas, termasuk mega bintang Argentina Lionel Messi, telah membantunya mengelola rasa gugup. Saya tidak terlalu gugup menghadapi striker Jepang. Sudah pernah main dengan Messi, jadi saya cukup percaya diri, kata Martin Paes. Sebagai kiper, Martin tahu betul bahwa tugasnya adalah meladeni siapapun yang dihadapi, dan kali ini, ia akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Meladeni striker adalah pekerjaan saya. Saya akan bersiap seperti biasanya dan memberi yang terbaik di lapangan, tambahnya. Namun, bukan berarti Martin tak merasa tegang sama sekali. Di hadapan supporter Indonesia di SUGBK, dia justru merasa lebih bersemangat untuk tampil maksimal. Saya tetap merasa gugup dalam takaran yang tepat, dan itu mendorong saya untuk tampil lebih baik, ungkapnya. Dengan dukungan di SUGBK, siapapun lawan saya nanti, akan saya hadapi dengan penuh keyakinan, tegas Paes. Bagaimana menurut kalian? Pulih dari cedera. Mees Hilgers siap tampil melawan Jepang. Kabar baik datang dari Mees Hilgers. Bek andalan timnas Indonesia ini telah pulih dari cedera pada saat melawan Willem II dan membuatnya absen saat FC Twente melawan OGC Nice dalam lanjutan Europa League. Pada laga lanjutan Eredivisie yang mempertemukan FC Twente melawan Ajax Amsterdam, Mees Hilgers dipercaya untuk menjadi starter dalam laga tersebut, dan bermain selama 84 menit sebelum ditarik keluar lapangan. Dengan Mees Hilgers menjadi starter dalam laga tersebut, ini membuktikan bahwa isu Mees tidak akan dibawa oleh HSTY untuk melawan Jepang dan Arab Saudi adalah salah. Kini, Mees siap terbang ke Indonesia untuk bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Kembalinya Mees membawa kelegaan bagi STY dan seluruh pendukung Garuda, yang menanti performa solid di lini pertahanan timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu?